Ibu, Oma, Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Subianto dari Jemaat GPIB Priomulyo Purworejo. Oma, Opa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada, kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita dipertemukan, walaupun dalam kondisi online, kita selalu bersyukur dalam keadaan sehat. Ini karena berkat kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, Engkau Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus yang Maha Kasih. Pagi yang indah ini kami bersyukur berkat kasih perlindungan Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan, merenungkan. Terlebih daripada itu, kami mohon kuasa Roh Kudus ketika kami membaca, ketika kami merenungkan, kuasa Roh Kudus membimbing kami di dalam setiap perkataan, tingkah laku kami, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan dan kami dilayakkan sebagai pengikut anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami akan membaca lebih lanjut. Untuk itu kuasailah hati, pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oma yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 13 sampai dengan 16. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku.
Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya lanjutkan membaca dari Sabda Bina Umat Selasa 12 Agustus 2025. Kuasa dan kasih Yesus melampaui peraturan manusia. Si buta yang sudah melihat mendapat kesempatan lebih luas untuk menyaksikan Tuhan Yesus ketika para tetangga dan orang-orang sekitar membawanya kepada orang Farisi. Tujuan mereka mungkin sekedar ingin menyampaikan mujizat luar biasa yang telah dialami si buta, atau mungkin ia agar para Farisi menilai tindakan mujizat tersebut karena dilakukan dan terjadi pada hari Sabat. Orang Farisi bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi jelek? Jawabnya, iya, Yesus mengoles lumpur pada mataku, dan aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Mendengar jawabannya, sebagian orang Farisi langsung menyalahkan Tuhan Yesus dan menolaknya sebagai yang datang dari Allah. Ia seorang berdosa karena tidak memelihara hari Sabat. Ia membuat lumpur dan menyembuhkan si buta pada hari Sabat. Sebagian lain melihat pada mujizat yang dilakukan sehingga orang buta sejak lahir sekarang dapat melihat. Mereka berpendapat bahwa tanda mujizat demikian tidak mungkin dilakukan oleh seorang berdosa. Itu hanya dapat dilakukan oleh seorang yang diutus Allah. Kelompok Farisi terpecah. Mereka bertentangan satu dengan lainnya tentang Tuhan Yesus dan mujizat yang dilakukannya. Kisah tentang perbuatan Yesus dari dulu sampai sekarang selalu menimbulkan pertentangan. Ada yang menolak dan menyalahkannya karena dianggap tidak mematuhi hukum Allah, melanggar hari Sabat. Sementara mereka yang menerima dan mengakuinya memiliki alasan bahwa ia melakukan mujizat dan membebaskan manusia dari dosa dan penderitaan. Ia adalah anak Allah, Raja, Tuhan, dan Juru Selamat. Kasih dan kuasa Tuhan Yesus kepada manusia yang perlu dimerdekakan melampaui peraturan yang dibuat manusia. Kita jangan memasung kasih dan kuasa Allah kepada manusia yang menderita atas nama hukum dan aturan manusia. Demikian pembacaan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan memperbarui iman kita agar kita selalu lebih dekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kau
Mari kita berdoa kembali. Bapa yang Maha Kudus, kembali kami mengucap syukur Engkau Allah yang selalu menyertai kami, memberikan kesehatan bagi kami, memelihara kehidupan kami, melindungi kami. Engkau adalah sumber dari segala sumber berkat. Terima kasih Bapa, Tuhan sudah berfirman bagi kami. Tuhan Kau nyatakan, Tuhan menyembuhkan siapa saja bagi orang sakit, dan kami diingatkan pada pagi hari ini Tuhan menyembuhkan orang buta. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah orang yang membutuhkannya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati anggota PKLU dimanapun berada di seluruh jajaran GPIB se-Indonesia. Berikan kesehatan saudara-saudara kami anggota PKLU, sehingga dengan kesehatan yang dirasakan untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan yang kami lakukan agar berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah doa yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pada pagi hari ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.